Sebab dosa ini sangat tergantung kepada bagaimana kita mengelola hati kita masing-masing. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita agar hati kita terus bersih dari noda-noda hitam tadi. Dalam sebuah kitab Farhatun Nufus yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Bilal Al-Bustani Al-Rifa'i Al-Husaini, beliau mengutip pendapat Imam Al-Hasan Al-Basri, inna fasadal qalbi min sittati asya. Yang namanya kerusakan hati itu disebabkan oleh 5 hal. Awwalha yudhnibuna biraja'it taubah. Yang pertama sekali, melakukan dosa dengan harapan akan bertobat. Wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'malun. Belajar ilmu tapi tidak pernah mengamalkan ilmunya. Wa idza 'amilu la yukhlisun. Apabila beramal tidak dibarengi dengan keikhlasan. Wa ya'kuluna rizqallahi wa la yashkurun. Makan rezeki Allah tetapi tidak pernah mensyukuri nikmat Allah itu. Wala yardawna biqismatillah, tidak pernah rela puas akan apa yang dibagikan oleh Allah berupa nikmat. Wa yadfanuna mautahum wala ya'tabirun, mereka selalu ikut menguburkan mayat tetapi tidak pernah mengambil iktibar, tidak pernah mengambil pelajaran dari kematian. Begitulah kira-kira dampak yang ditimbulkan oleh maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lebih lanjut, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Skandari menjelaskan bahwa yang namanya maksiat itu, kalaupun dia tidak dapat merubah lahiriahnya, setidaknya namanya berubah. Walau lam yakun fil ma'siyati illa tabaddulul ismi lakana kafian. Andai kata maksiat itu tidak terlihat oleh kita dampak dan pengaruhnya, setidaknya perubahan nama itu membuat itu sudah cukup bagi kita sebagai pelaku maksiat. Fa innaka idza kunta ta'ian tusamma bil muhsinil muqbil. Kalau kamu itu adalah orang yang taat, kamu akan diberi nama dengan orang yang baik, yang menghadap Allah dan dapat diterima oleh Allah dengan baik. Fa idza kunta 'asiyan intaqala ismuka ilal musii'il mu'rid. Kalau engkau melakukan maksiat, maka berubahlah namamu dari nama yang muhsin, yang mufdil, menjadi al-musi' al-mu'rid, menjadi orang yang tidak baik, orang yang selalu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama dari pelajaran maksiat ini kita terus memperbaiki hati kita sehingga kita dapat menghindarkan diri dari berbagai maksiat, terutama dosa-dosa besar, dan mengulang dan tidak mengulang-ulang dosa-dosa kecil sehingga hati kita bisa bersih dari noda dan kita senantiasa bisa dicurahkan dengan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh